Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Iksani Rosianda dari kelas 2D Prodi Psikologi Islam dengan NIM akhir 142. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Psikologi Kognitif. Di sini saya akan membahas 4 topik. Yang pertama yaitu otak dan sistem syaraf pusat. Yang kedua, pemrosesan informasi dan memori. Yang ketiga, gaya belajar. Dan yang terakhir yaitu berpikir kreatif. Pertama-tama kita akan membahas tentang otak dan sistem syaraf pusat. Otak dan sistem syaraf pusat merupakan kunci utama dalam mengatur fungsi tubuh manusia. Sistem syaraf pusat terdiri dari 2 bagian yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh dan proses kognitif, sedangkan sumsum tulang belakang berfungsi sebagai penghubung antara otak dengan bagian tubuh lainnya melalui syaraf-syaraf. Di sini otak dapat dibagi menjadi 4 bagian utama atau lobus. Yang pertama yaitu lobus frontal yang terletak di bagian depan, berfungsi untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, lobus parietal yang berada di bagian atas otak, bertanggung jawab atas sensorik seperti sentuhan, posisi tubuh, dan persepsi ruang. Yang ketiga yaitu lobus temporal yang terletak di samping otak, mengatur pendengaran, memori, bahasa, dan emosi. Yang terakhir yaitu lobus occipital di bagian belakang otak yang bertanggung jawab atas penglihatan. Dengan kerjasama lobus ini, otak mengelola fungsi kognitif dan sensorik yang esensial bagi aktivitas sehari-hari manusia. Selanjutnya, otak manusia terbagi menjadi 3 berdasarkan bongkahannya, yang berperan penting dalam mengatur fungsi tubuh dan interaksi dengan lingkungan. Yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum, sebagai pusat kendali, mengelola gerakan, berpikir, emosi, dan pemecahan masalah. Yang terbagi menjadi 2 yaitu otak kanan dan otak kiri. Kedua yaitu otak kecil atau cerebellum, bertanggung jawab atas kontrol gerakan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Yang terakhir yaitu batang otak atau brainstem, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang. Selain itu, otak manusia juga dibagi menjadi 2 berdasarkan belahannya yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Hemisfer kanan berperan dalam fungsi kreatif seperti seni, musik, dan imajinasi, sedangkan hemisfer kiri mengurus fungsi logis seperti bahasa, matematika, dan analisis. Bagian otak yang dianggap sebagai pusat berpikir atau executive function adalah hemisfer kiri yang bertanggung jawab atas urutan, deskripsi, detail, simbol, kata, logika, dan pemikiran rasional dalam proses pembentukan berpikir manusia. Bagian otak yang penting dalam mengatur emosi dikenal sebagai sistem limbik. Sistem ini berperan krusial dalam mengontrol perilaku emosional seperti kemarahan, kecemasan, dan dorongan seksual. Sistem limbik terdiri dari beberapa komponen utama, masing-masing dengan fungsinya sendiri. Yang pertama yaitu hipotalamus, berperan dalam mengatur emosi serta endoktrin manusia. Yang kedua yaitu hipokampus, terlibat dalam proses ingatan, pengalaman, dan pembentukan memori baru. Yang ketiga yaitu amigdala, berperan dalam respon emosional. Yang keempat yaitu korteks orbitofrontal, berperan dalam mengatur ekspresi emosi ke berbagai bagian lobus frontal. Selain itu, area otak lain yang penting adalah area Broca dan area Wernicke. Area Broca terletak di lobus frontal kiri dan bertanggung jawab atas produksi bahasa, sementara Wernicke area ini bekerja sama untuk memungkinkan komunikasi verbal dan pemahaman bahasa yang kompleks pada manusia. Bagian otak yang disebut sebagai pusat bicara adalah area Broca. Area ini kritis dalam produksi dan artikulasi bahasa, memungkinkan pembentukan kata-kata dan penyusunan kalimat yang terstruktur dan benar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara berpikir otak kita. Cara kerja otak melibatkan berbagai proses kompleks yang saling terkait.
Yang pertama yaitu persepsi, atensi, memori, pembelajaran, pemrosesan bahasa, pemikiran, penalaran, emosi, dan koordinasi motorik. Selanjutnya kita akan memasuki topik yang kedua, yaitu pemrosesan informasi dan memori. Teori pemrosesan informasi menggambarkan bagaimana manusia memproses pengetahuan dari lingkungan. Yang pertama yaitu informasi diterima melalui indera yang biasa disebut input, kemudian informasi itu dikodekan agar dapat dipahami oleh otak yang disebut encoding, lalu disimpan baik dalam memori jangka panjang maupun pendek yang biasa disebut storage. Lalu saat dibutuhkan, informasi diambil kembali atau retrieval untuk diproses termasuk dalam pemikiran kritis dan pengambilan keputusan atau processing. Akhirnya, hasil dari proses ini berupa tindakan atau respons yang biasa disebut output. Ada dua bagian otak yang menjadi pusat memori. Yang pertama yaitu hipokampus, dianggap sebagai pusat memori dalam otak yang bertanggung jawab atas pembentukan, pengorganisasian, dan penyimpanan memori jangka panjang. Sementara itu, yang kedua yaitu korteks prefrontal berperan penting dalam memori kerja, kemampuan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi sementara yang diperlukan untuk tugas-tugas kognitif yang kompleks. Selanjutnya, terdapat 3 jenis memori berdasarkan cara informasi diolah. Yang pertama yaitu memori sensorik, menyimpan informasi sensorik untuk waktu yang singkat, membantu otak memproses informasi awal dari lingkungan sebelum diputuskan perlu tindakan perhatian lebih lanjut. Yang kedua yaitu memori jangka pendek, menyimpan informasi sementara untuk sekitar 20-30 detik, memungkinkan untuk tugas-tugas sehari-hari seperti mengingat nomor atau memproses informasi dalam percakapan. Yang ketiga yaitu memori jangka panjang, memiliki kapasitas besar dan mampu menyimpan informasi hingga seumur hidup, termasuk pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang bisa diambil kembali di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sensory memory yang terdiri dari 3 jenis saluran memori yang menerima rangsangan sensoris. Yang pertama yaitu iconic memory, terkait dengan penglihatan. Memori iconic mencatat informasi visual dalam bentuk gambaran mentah atau icon. Yang kedua yaitu echoic memory, berkaitan dengan pendengaran. Memori echoic mencatat informasi auditif atau suara dalam bentuk getaran bunyi. Yang terakhir yaitu haptic memory, terkait dengan sentuhan atau persepsi sensorik lainnya yang melibatkan kontak fisik dengan objek. Memori jangka panjang sebagai komponen kunci dalam penyimpanan pengetahuan dan pengalaman manusia terbagi menjadi 2 jenis utama yaitu episodic memory dan semantic memory. Episodic memory adalah jenis memori yang mengingatkan kita pada pengalaman pribadi yang spesifik, seperti momen ulang tahun atau liburan yang berkesan. Di sisi lain, semantic memory menyimpan pengetahuan umum, fakta, konsep, dan makna yang terkait secara langsung dengan pengalaman pribadi. Kita akan membahas lupa. Lupa adalah fenomena kompleks yang dapat disebabkan oleh berbagai proses psikologis. Yang pertama yaitu decay, pembusukan, terjadi ketika jejak memori melemah seiring waktu karena kurangnya latihan. Yang kedua yaitu interference atau gangguan, terjadi ketika informasi baru mengganggu atau mengaburkan informasi yang sudah ada. Yang ketiga yaitu motivasi forgetting atau lupa yang dimotivasi. Kadang-kadang terjadi secara disengaja ataupun tidak disengaja karena alasan emosional atau psikologis tertentu. Contohnya, kita mungkin secara tidak sadar mengabaikan atau menghapus memori yang menyakitkan atau tidak menyenangkan. Yang keempat yaitu retrieval failure atau kegagalan pengambilan, terjadi ketika informasi yang tersimpan di memori tidak dapat diakses atau ditemukan kembali meskipun informasi masih ada di memori jangka panjang. Yang terakhir yaitu repression atau penindasan adalah mekanisme pertahanan di mana informasi yang mengancam atau menyakitkan disimpan di bawah sadar dan sulit untuk diakses secara sukarela. Dalam proses mengingat informasi, terdapat 2 proses utama yang seringkali digunakan, yaitu recall, ingatan,
dan rekognitif pengenalan. Perbedaan utama antara recall dan recognition terdiri pada cara informasi diakses dari memori. Recall membutuhkan usaha aktif untuk mengingat kembali informasi tanpa petunjuk, sementara recognition bergantung pada kemampuan untuk mengenali informasi berdasarkan kesamaan dan familiaritas. Kita akan masuk ke topik ketiga, yaitu gaya belajar. Gaya belajar merujuk pada preferensi individu dalam memproses informasi baru, belajar dan mengingat. Ini melibatkan cara unik di mana seseorang mendekatkan pembelajaran dan efektivitas mereka dalam menerima informasi. Memahami gaya belajar individu penting untuk menyesuaikan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan efisiensi dan pemahaman mereka. Ada 4 macam gaya belajar utama. Yang pertama yaitu visual atau penglihatan. Individu lebih suka belajar melalui gambar, diagram atau visualisasi yang bisa kita lihat, yang kita sajikan. Yang kedua yaitu auditif atau pendengaran. Individu belajar lebih efektif melalui pendengaran. Yang ketiga yaitu kinestetik, gerakan atau sentuhan. Individu belajar lebih baik melalui pengalaman langsung, praktek ataupun melalui gerakan fisik. Yang terakhir yaitu verbal, lisan ataupun tulisan. Individu cenderung belajar lebih baik melalui membaca, menulis atau berbicara tentang informasi. Tidak terasa kita memasuki topik terakhir yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah sebuah kemampuan yang tak ternilai dalam dunia pendidikan dan profesionalisme. Ini tidak sekedar tentang menghasilkan ide baru atau solusi yang inovatif, tetapi juga tentang pandangan yang segar terhadap masalah yang kompleks. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang tak terpikirkan sebelumnya. Bagi mahasiswa, agensi berpikir kreatif sangat besar. Ini memungkinkan mereka untuk tidak hanya memahami dan mengingat informasi, tetapi juga menerapkan pengetahuan mereka secara kreatif dalam situasi praktis. Dengan demikian, berpikir kreatif membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan inovatif yang diperlukan untuk mengatasi tantangan di lingkungan akademik dan profesional. Kreativitas di sisi lain adalah proses mental yang mendorong kita untuk menggabungkan atau mengubah ide-ide yang ada menjadi sesuatu ide baru pada situasi yang berbeda. Ini bukan hanya terbatas pada seni atau bidang ilmu pengetahuan teknologi, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Kreativitas membantu kita untuk melampaui batasan-batasan tradisional dan menemukan solusi yang inovatif untuk setiap tantangan yang kita hadapi. Kreativitas adalah kemampuan luar biasa yang memungkinkan manusia untuk menjelajahi dan menghasilkan ide-ide baru yang orisinal. Sebuah proses yang melibatkan berbagai aspek penting mulai dari imajinasi yang memungkinkan kita untuk memvisualisasikan realitas baru yang belum terfikirkan dan belum terwujud hingga mampu dalam memecahkan masalah dengan solusi inovatif. Tak kalah pentingnya adalah keterampilan dalam mengasosiasikan dan menghubungkan konsep-konsep yang tidak lazim untuk menciptakan perspektif yang segar dan tak terduga. Fleksibilitas berpikir menjadi pondasi dalam mengeksplorasi batas-batas konvensional, sementara orisinalitas menjadi ciri khas dalam menghasilkan ide-ide baru yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Tidak hanya itu, rasa penasaran yang tinggi mendorong kita untuk terus mencari pengetahuan baru yang dapat memperkaya ide-ide kreatif yang tercipta. Namun, di balik semua ini, resiliensi menjadi penentu utama dalam menjalankan kreatif. Memungkinkan kita untuk tetap termotivasi dan bertahan dalam menghadapi rintangan atau kegagalan yang tak terhindarkan. Sekian 4 topik yang sudah saya bahas di sini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.